Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi Senin 4 Mei 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Masih tetap bersemangat ya? Masih semangat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah dari rumah. Yang pasti apapun aktivitas Anda pagi hari ini, saya mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama menyimak perbincangan kami. Anda juga bisa ikut terlibat dalam perbincangan ini ya. Telepon, SMS, WA nanti bisa Anda manfaatkan. Pagi hari ini Pendeta Putu Prabadarana siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi, shalom. Apa kabar Pak? Sangat baik. Puji Tuhan. Dari luar kota. Masih luar kota Surabaya ini. Luar kota Surabaya. Tadi kena ini nggak? Kena cegatan nggak nih? Ada ya. Terus gimana? Kok bisa lolos nih? Ya, melayani Tuhan. Okay. Melayani Tuhan. Saya bilang bahwa saya akan talk show di Radio Sangkakala. Ya. Oke. Terus lolos ya? Ya. Bukan lolos, istilahnya harusnya ya tidak lolos. Tidak lolos harusnya. Bukan lolos. Apa? Artinya istilahnya harusnya ya. Harusnya apa? Jalan terus gitu. Jalan terus ya. Jadi artinya kalau melayani Tuhan tidak boleh mandek. Oke. Ya. Baik. Masih tetap menulis Pak Putu? Masih dalam keadaan yang seperti ini, walaupun saya tahu bahwa tulisan itu sekarang ini kan tidak laku. Semua harus melalui internet, melalui digital. Tulisan ya. juga bisa digital kan? Oh ya. Jadi e-book gitu ya? Ya. Cuman kan agak beda. Ya. Menyusun bahasanya itu beda ya, gitu ya. Antara bahasa digital dengan bahasa tulisan di buku. Kalau tulisan di buku kadang-kadang kita bisa mengeksplorasi keadaan pagi saja ketika kita kedinginan, kita menggambarkan bahwa kita sedang berjalan di tengah kabut. Bahasa puisi ya. Ya. Pak Putu ini menulis sudah sejak muda Pak ya? Ya, sejak muda. Selalu menjadi kesukaan menulis sesuatu begitu. Iya. Emang dulu pernah sekolah khusus Pak menulis? Tidak, saya tidak pernah menulis secara khusus, tapi saya membaca, saya belajar. Saya masih ingat ketika saya masih SMP. Ya. Waktu itu saya dalam keadaan lapar karena kadang-kadang kalau berangkat jarang sarapan. Lalu pulang saya tahu bahwa mungkin ibu saya belum masak gitu. Saya mampir di Yusis. Waktu itu di Jalan Pemuda ada Yusis. Yusis itu perpustakaan. Jalan Pemuda Surabaya? Iya, Jalan Pemuda Surabaya. Karena saya sekolahnya di Surabaya. Nah, di Yusis itu saya membunuh kelaparan saya dengan membaca buku. Jadi kalimatnya penyair itu, membunuh kelaparan saya dengan buku. Membunuh apa tadi? Ya. Jadi baca gitu ya. Kalau baca laparnya hilang emang. Iya, memang karena kemudian terfokus ya, konsentrasi. Kita bisa mengenal orang-orang besar, tertarik dengan biografinya orang-orang besar. Ya, sejak kecil saya sudah membaca tentang Danton, pemimpin revolusi Prancis, tentang Wilhelm van Oranje, raja pertama Belanda yang mendirikan kerajaan Belanda. Jadi saya membaca, ya seolah-olah saya pergi ke seluruh dunia. Saya membaca Shakespeare, orang Inggris, ya. Jadi sepertinya. Berarti betul ya, membaca itu adalah buku adalah jendela dunia. Ya, seperti pertemuan. Jadi seperti semacam pertemuan antara kita dengan penulisnya itu sendiri. Sama seperti kalau kita membaca Alkitab, itu harusnya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di situ. Ya. Karena itu adalah surat cintanya Tuhan ya. Ya, jadi biografinya Tuhan, anunya Tuhan ada di situ. Tuhan Yesus maksud saya. Ya, jadi kita harus seperti itu. Ketika saya dipanggil Tuhan dan bertobat, saya merasakan
pertemuan saya dengan Tuhan itu melalui Alkitab begitu. Jadi karena saya tahu bahwa saya bukan orang yang suci-suci amat, orang yang kudus-kudus amat begitu. Karena bukan orang berasal dari kudus, bukan. Ya. Enggak, saya membaca Alkitab, orang yang bisa berhadapan dengan Tuhan itu hanya Musa. Muka dengan muka, face to face. Yang lain seperti Paulus ternyata buta. Ada akibat yang tidak bagus. Jadi saya berharap untuk saya tidak perlu ketemu Tuhan seperti itu. Nanti ada saatnya. Ya, ada saatnya. Sebab saya kalau sudah pulang baru bisa ketemu. Ketemu terus tidak balik lagi ke sini gitu ya. Baik. Pagi hari ini Pak Putu tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, mempertanyakan kuasa di balik corona ya. Iya, karena ini dipertanyakan oleh banyak masyarakat kepada saya. Ya. Lewat apa itu Pak tanyanya? Lewat WA, lewat telepon, lewat macam-macam ya, karena sekarang ini banyak polemik di kalangan Kristen, bahkan ada yang mempertanyakan masih mungkin nggak gereja itu berdiri gitu. Jadi ini sepertinya membuat saya seperti tersambar petir begitu. Jadi bayangkan tidak mungkin setingkat paus itu tidak tahu perintah Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran pasal 12 ayat 14 misalnya, bahwa Paskah itu, Paisa itu harus diperingati turun temurun, dan itu merupakan ketetapan oleh Tuhan. Tapi itu kan tidak pernah terjadi bahwa Jumat Agung itu tidak diperingati. Tapi kenyataan pada tahun ini tidak diperingati. Diperingati di rumah, Pak. Ya, tapi itu merupakan sesuatu yang ajaib itu. Ajaib ini begitu. Memang zaman yang beda, belum pernah ada. Justru itulah yang kemudian banyak orang menganggap ada kuasa yang supranatural, yang luar biasa di balik corona ini. Apa itu? Sehingga mampu merubah kebudayaan, mampu merubah peradaban, mampu merubah kebiasaan. Bahkan saya masih punya barangkali dokumennya, hubungan suami istri pun dilarang, tidak boleh untuk sementara waktu. Nah ini kan sebetulnya aneh. Jadi siapa yang larang itu, Pak? Ada seorang gubernur, tapi nggak usah saya. Jangan disebutkan namanya. Jangan disebut namanya. Oke, Pak, bicara tentang kondisi hari-hari ini yang memang beda dengan ini, seumur-umur orang belum pernah mengalami seperti ini. Belum pernah mengalami. Seluruh dunia mengalaminya, dan seluruh dunia. Ada banyak orang tidak hanya bicara takut sakitnya aja, takut virusnya saja. Yang sekarang ini yang lebih membunuh itu sepertinya ketakutannya, Pak ya. Memang begini. Kalau menurut survei saya, menurut penelitian saya ya, saya mohon maaf, saya sebagai walaupun saya pendeta, saya adalah tetap seorang sastrawan, seorang penulis, dan saya tidak boleh menulis itu hanya fiktif. Saya selalu, karena tulisan-tulisan saya pada umumnya adalah roman sejarah, sehingga saya tidak akan menulis sesuatu tanpa fakta, tanpa ada informasi yang akurat. Nah, ini merupakan sesuatu yang sehingga kita bisa pertanyakan. Bahkan masa-masa sekitar sebulan yang lalu saya menulis ke grup besar, keluarga besar pribadi saya. Sebetulnya kamu semuanya, keluargaku, saya bilang begitu kepada keluargaku, kalian nggak perlu takut sama corona, karena ini tidak berdampak apa-apa buat kalian. Tapi yang akan berdampak adalah sesudah corona itu lewat. Corona yang saat ini di depan dengan huruf C, nanti akan dirubah dengan datangnya corona yang huruf C pergi, datangnya corona dengan huruf K di depan. Apa itu maksudnya? Kondisi rontoknya dana. Nah, itu bisa aja ya. Loh ya, ini yang bikin akan lebih parah. Perekonomian sebenarnya yang terpukul ya. Ya karena ini kan kalau menurut beberapa penelitian kan ini sebetulnya
berawal dari perang dagang. Ini bukan rahasia lagi. Di gereja boleh ditutupi atau apa terserah, tapi ini realita yang dibicarakan orang. Ada perang dagang, dan setelah perang dagang itu kemudian di balik itu ada senjata kimia. Jadi lalu tapi walaupun senjata kimia disertai dengan teror ketakutan yang memberikan ketakutan kepada seluruh masyarakat dunia melalui apa? Medsos berperan sangat besar untuk menakutkan. Lah itulah, maka saya ingin sedikit mensitir apa yang tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. Di ayat pertama saja mengatakan begini, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maksudnya, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ini masalah. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, ini kan kita dibawa dalam kehidupan keseakanan. Nah, dan gereja-gereja membiasakan diri orang-orang hidup dalam keseakanan. Seakan-akan kita sudah di surga. Seakan-akan kita ini adalah orang yang sudah tidak mungkin lagi berpisah dengan Tuhan. Padahal masih melalui proses ujian. Dan ketika corona ini datang, berapa banyak yang anak-anak Tuhan sendiri yang kemudian berlari, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Memang ekonomi saat ini sangat sulit, ya, sangat sulit. Sudah sangat sulit sekarang ini. Lalu seperti ada di satu daerah tertentu hanya boleh dapat bantuan apabila syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ada ketentuan yang berlaku. Nah, itu. Jadi ini yang, nah, hal yang berikut bahwa menyangkut dengan tidak bisa, ya katakanlah, dengan tidak bisa kita beribadah di secara korporat, secara berhimpun. Bagi saya sih oke lah, kita memang pemerintah punya kebijakan seperti itu. Tapi pertanyaan besar, ada apa? Belum pernah terjadi. Saya tidak berbicara tentang agama lain yang juga terdampak. Saat ini yang mungkin tidak terdampak itu hanya di Bali. Orang-orang Bali noreken tetap aja ke pura. Ya. Nggak ada. Saya kapan hari masih di telepon teman, kita masih ke pura begitu. Ya oke lah, saya tahu watak orang Bali karena saya orang Bali ya. Jadi mereka nggak bisa dibegitukan. Nah, ini ayat yang ke-7 itu secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, saya sampai di situ dulu. Ada sesuatu yang bekerja secara rahasia. Jadi bukan tidak mungkin di balik corona ini ada sesuatu kuasa, satu kekuatan yang bekerja secara rahasia. Sekarang menjadi konflik, menjadi debat internasional, siapa yang membuat corona, ada konspirasi begini, konspirasi begitu, macam-macam. Tapi itu menunjukkan kepada kita, dunia mempertanyakan siapa yang berkuasa ini sebetulnya. Apakah Cina, apakah Amerika Serikat, tapi apakah pihak ketiga? Kalau saya justru mencurigai pihak ketiga. Dan saya mengumpulkan data untuk itu. Ya, tentu saja tidak bisa karena itu berupa dokumen yang digital ya. Jadi saya cuma kalau Wahyu mungkin ya bisa saya kirimi, kalau nanti saya sudah sampai di rumah bisa saya kirimi lewat WA. Pak Putu, kalau bicara tentang tadi dikatakan secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, itu masih koma ya.
usaha untuk menyingkirkan itu ada sekarang ini. Nah bagi saya mungkin terlalu bodoh saya ya. Mungkin gereja-gereja lah yang sebetulnya menahan kedurhakaan itu. Ya. Nah oleh karena itu gereja-gereja perlu disingkirkan. Saya tidak menuduh pemerintah menyingkirkan, tidak. Tapi masalahnya terpaksa pemerintah melakukan itu. Jadi ada kuasa di balik itu yang bisa memaksa pemerintah, memaksa tokoh-tokoh agama termasuk Vatikan terpaksa. Ya dari pihak yang lain juga ada terpaksa, wihara-wihara terpaksa melakukan itu. Gitu. Nah, siapa yang memiliki kemampuan memaksa itu? Jadi siapa Pak yang punya kemampuan memaksa itu? Itulah yang menurut saya di dalam Alkitab ini disebut sebagai pendurhaka itu. Nah, siapakah pendurhaka itu? Oke, kalau begitu kita akan mencoba membaca di ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan mukjizat, perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mukjizat palsu. Luar biasa ini. Jadi kadang-kadang kita terkecoh oleh mukjizat. Orang sembuh, kita nganggap pasti itu dari Tuhan, belum tentu kan. Iblis bisa menyembuhkan kok. Nah, ini di sini letaknya. Karena apa? Di Matius pasal 24 ayat 24 juga Tuhan Yesus sudah peringatkan. Sudah akan ada Mesias palsu, akan ada. Dan ini waktunya kita. Waktunya sekarang. Ini waktunya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa mujizat yang terjadi, tanda-tanda yang terjadi dan juga perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi itu pekerjaan iblis atau itu dari Tuhan? Bagaimana membedakannya? Ya. Sabar dulu kekasih Tuhan. Kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.